Ide membangun ibu kota baru Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan tak lama setelah kemerdekaan. Permasalahan yang terjadi di ibu kota Jakarta saat ini bisa diramalkan bahkan pada saat itu. Pertumbuhan populasi yang sangat pesat merupakan pertanda akan segala hal yang akan terjadi di masa depan. Kelebihan populasi menyebabkan meningkatnya permintaan akan perumahan, pangan, transportasi, energi, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan permasalahan-permasalahan seperti konstruksi berlebihan, kemacetan lalu lintas, polusi yang ekstrim, penurunan permukaan tanah kota, bencana alam, khususnya banjir, penyebaran penyakit, dan semua ini berujung pada rendahnya kualitas hidup secara keseluruhan. Ide ini muncul kembali pada tahun 2017 silam ketika mulai dilakukannya survei di beberapa daerah dekat Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian pada tahun 2019, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memilih wilayah Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru yang pada pertengahan tahun lalu akhirnya mulai dibangun. Selamat datang di Nusantara. Instansi pemerintah sudah pernah saya bawa, Bu. Jadi mereka cerita-cerita itu potensi yang paling terbesar itu di Balikpapan. Nusantara rencana akan diumumkan sebagai ibu kota baru Indonesia tepat pada hari kemerdekaan tahun depan. 2 bulan yang lalu saya pun berkesempatan mengunjungi ibu kota baru kita yang akan datang untuk melihat dan mempelajari sendiri kira-kira akan seperti apa ibu kota baru kita nanti. Kali ini kami ditemani oleh Pak Dani yang akan mengantar kami ke sana dari Balikpapan dan sekaligus menjadi guide di sana. Pembangunan IKN jelas berdampak besar terhadap Balikpapan, kota besar terdekat dari lokasinya. Salah satu contoh nyata adalah pembangunan banyak kompleks perumahan indah yang kemungkinan akan menampung sebagian keluarga-keluarga dari para anggota-anggota parlemen beserta staf-staf ibu kota lainnya, dan juga sebagai sarana untuk menarik investor-investor real estate untuk membeli properti di kawasan yang akan berkembang pesat. Perjalanan ke IKN dari Balikpapan memakan waktu sekitar sejam yang membawa kami melewati jalan tol penghubung Balikpapan Samarinda. Kawasan IKN ini letaknya sedikit ke pedalaman dan akan terhubung ke jalan tol melalui beberapa extension jalan tol yang saat ini sedang dibangun. Mereka buat dua jalan, Mereka dua tol. Dua tol. Ya, pemerintahan cuma untuk yang presiden, menteri-menteri gitu. Betul. Banyak desa-desa di wilayah IKN ini sebenarnya dihuni oleh para pendatang-pendatang orang Jawa yang sudah lama menetap di sini. Dan bagus kita ambil kesempatan makan siang dulu di salah satu desa ini sebelum menuju ke lokasi titik nol IKN. Di belakang saya ini daerah pasar ya, daerah pasar yang termasuk dari daerah area Ring 2 dan udah termasuk bagian dari IKN ya. Pelan-pelan ini akan di-clear atau direlokasi semua penduduk-penduduk sini untuk bisa dibangun perumahan untuk orang-orang yang akan tinggal di IKN. Jadi inilah salah satu desa. Wilayah IKN sendiri akan terdiri dari beberapa bagian yang tersebar di area seluas 2.561 km persegi, dan saat ini kita sedang melewati bagian terluar bernama Ring 3 yang tidak terlalu jauh dari jalan tol. Ya, ini gerbangnya PBU kan. Ya. Ini masuk Ring 3 di sini. Ring 3, 2, 1. Kalau yang dekat-dekat sama IKN itu Ring 1. Jadi dia membedakan ring itu ya, membedakan harganya juga, Mas. Oh, jadi tanah. 3 itu paling luar gitu. Paling luar. Mayoritas orang Jawa transmigrasi sini, migrasi di mana-mana, Sumatera, Ya. Kalimantan, Sulawesi. Inilah jalan ke IKN. Jalannya udah bagus. Ya, ini jalannya untuk sementara yang sebelum ada tol kita harus lewat jalan nasional ini. Saat memasuki area pusat IKN, kami harus keluar dari jalan utama provinsi menuju jalan belum beraspal yang mengarah ke area titik nol. Wah, mengepul sini semuanya pasir. Tanah semua. Kawasan Ini jalan masuk ya. masuk titik nol. Titik nol. Salah satu bukan dalam hotel. Mereka udah bikin kayak jalanan boardwalk gitu untuk kita bisa akses ke titik nol ya. Jadi enak dan upaya nggak perlu minta izin juga ya. Jadi untuk orang-orang dari umum boleh langsung aja ke sini, boleh akses. Nah, ini pemandangan dari belakang ya, titik nol. Itu orang berfoto ria di sana. Itu kalian bisa lihat banyak pekerja ya. Ya terus tiap hari membangun ibu kota IKN. Ya bisa dibilang mereka tuh bagian yang sangat penting dari sejarah Indonesia karena mereka yang membangun orang-orang ini yang memainkan peran yang penting sekali di sejarah Indonesia dalam membangun ibu kota baru kita. Ini dia titik nol
Nusantara. Satu hal lagi, jangan lupa kalian bawa topi di sini kalau kesini. Kalau mengunjungi di hari siang ya. Soalnya panasnya itu benar-benar yang bikin kepala kita sampai rasanya kayak di oven gitu. Di sini panas yang saya maksud adalah jenis panas terik yang benar-benar menusuk kulit kita. Kedekatan wilayah IKN dengan garis khatulistiwa ada hubungannya dengan panasnya iklim di sini. Jadi titik 0 ini adalah titik di mana dimulai pembangunan dari ibu kota negara Nusantara ini. Jadi di sini semua where it all starts. Nanti bakal terus nyebar sampai ke ring 3 tadi yang kita lewati. Jadi sini semua pusat-pusat pemerintahan segala macam akan dekat sini semua. Kira kita jadi bagian dari sejarah. Satu orang yang pertama yang menginjakkan kaki di titik 0. Mungkin orang tidak bakal ditulis di buku sejarah, tapi ya kita bisa untuk memori kita aja ya. Kita udah pernah ke IKN sebelum IKN tuh jadi ibu kota negara. IKN ini benar-benar mengambil konsep kota green ya, kota hijau, green smart city. Saya dengar akan banyak area-area persemaian seperti ini. Jadi segala macam pohon-pohon akan ditanam seperti ini, pohon dama, pohon beringin. Di seluruh area kotanya pasti ada ruangan hijau dan orang tidak akan terlalu jauh dari ruangan hijau. Dimanapun kita berada ya pasti akan dekat sama ruangan hijau. Ini pohon-pohon yang kalian lihat nih yang masih kecil ini, ya ini sebenarnya setiap pohonnya itu ditanam oleh orang-orang berbeda ya. Jadi seperti kayak suatu hal yang simbolik gitu untuk di IKN ini, yaitu orang-orang pertama yang seperti kayak mengakui keberadaan IKN ini. Penanamnya saya lihat ya, ada segala macam orang ya, dari pemimpin domestik sama representatif internasional pun ada yang juga berkontribusi dan menanam pohon-pohon. Kalian lihat juga nih ada kayak palang itu yang palang pengarah gitu ya. Jadi kita memberikan kita sedikit gambaran di mana lokasi nanti istana negara sama hutan mangrove yang akan dibangun di sini. Dan juga titik-titik ekstrim di Indonesia seperti Sabang, Merauke, Miangas, yaitu titik terutara di Indonesia, dan Rote, titik terselatan di Indonesia. Ya itu juga karena ini posisi IKN ini yang berada di benar-benar hampir di tengah kepulauan Indonesia ini ya. Ini tanah yang dikeruk-keruk. Ini ada sedikit tempat mereka buat rumah sementara gitu, mungkin para pekerjanya makan dan berteduh di sini. Ada mosquito netnya juga. Kontainer toilet sementara juga sudah disediakan untuk para pengunjung dan pekerja. Ya bahkan di belakang saya ini juga ada ini papan yang memberikan sedikit detail akan rencana pemerintah untuk membangun sebuah pembangkit listrik tenaga surya ya. Di sini sudah dituliskan ada koordinatnya di mana lokasi penangkap tenaga surya yang akan diletakkan dan juga rencana berapa besar kapasitas dari PLTS ini. Ya luar biasa, Green City. Saat berjalan kembali ke tempat parkir, kami singgah di sebuah area informasi di mana kami berkesempatan untuk melihat beberapa papan informasi yang menampilkan semua garis besar dari rencana pembangunan wilayah IKN dalam berbagai aspek. Juga inilah peta rencananya seluruh area IKN itu. Kita lihat luas sekali area, rupanya itu sampai ke pesisir pantai area, jadi bakal ada akses ke pesisir pantai juga. Kalau mau lebih detail mengetahui tentang IKN ini ya di sini ada papan-papan yang dipenuhi dengan informasi-informasi yang bagus sekali, seperti tentang waste managementnya, tentang alokasi area, alokasi budgetnya juga, dan di mana mereka akan meletakkan waduk, zona-zona yang berbeda, mereka semua ada detailnya di sini. Ini kalian harus baca dan dalami di sini. Ternyata juga ada rencana pembangunan sebuah bandara eksklusif di wilayah IKN untuk mengakomodasi pejabat-pejabat pemerintah dan duta-duta besar serta pemimpin-pemimpin luar negeri yang sedang berkunjung ke IKN, karena bandara internasional terdekat dari sini terletak agak jauh, yaitu di kota Balikpapan. Jadi seluruh project IKN ini ya, ujungnya dikatakan akan memakan biaya kita 32 atau hampir 33 miliar dolar US ya. Itu totalnya diperkirakan, dan katanya 80% itu bakal dari investor private ya, atau investor swasta. Dan sedikit kalian bisa lihat sedikit mendalami bagaimana alokasi budgetnya itu di papan-papan ini. Kalian lihat sekeliling ini semua lahannya ini ditutupi atau didominasi oleh pohon-pohon eukaliptus ya, atau kayu putih. Awalnya memang daerah ini memang ditutupi oleh hutan eukaliptus yang sengaja ditanam ya untuk pabrik-pabrik kertas di sini. Dan saya baca di itu papan ini tadi, rupanya ada rencana untuk reforestation atau menanam kembali hutan yang udah tebang dulu ya. Jadi itu bagus sekali.
Ini kalau mau beli apa cindera mata oleh-oleh IKN bisa langsung di sini. Dan misalnya proyeksi pertumbuhan populasi di sini, misalnya angkanya itu cukup pesat ya, dari 60.000 sampai hampir 400.000 dalam 2 tahun saja lah. Jadi bakal banyak sekali yang orang yang pindah ke sini. Sebelum kami meninggalkan area IKN, Pak Dhani mengajak kami untuk melakukan sedikit survei ke dalam area konstruksi utama di mana akan berdiri semua bangunan-bangunan utama parlemen seperti Istana Presiden dan kompleks perumahan menteri-menteri. Kita lagi lewat area yang sebenarnya kita nggak ada otoritas untuk lewat ya. Jadi kita lebih baik jangan turun mobil. Jadi sebenarnya yang cuman untuk berkepentingan ya, boleh masuk sini. Tapi menurut saya ada berkepentingan karena melalui video ini mungkin ada investor swasta yang mau tergerak hatinya untuk investasi sini ya. Nih saya kasih lihat gimana kondisinya sini. Ya, semoga kalian bisa ada bayangan prospeknya di sini gimana. Terima kasih Pak Dhani udah bawa kita keliling-keliling di IKN hari ini. Pak, ini bukan pertama kali ya ke sini di IKN. Udah bosan sampai kayak apa tadi? Kayak makan obat. Kayak makan obat. Bagus, IKN luar biasa. Jadi begitulah teman-teman, tur singkat ke wilayah ibu kota masa depan kita, Nusantara. Kita kini hanya bisa berharap dan berdoa semoga proyek ini berjalan lancar dan terrealisasi dengan baik, serta agar semakin banyak lagi suntikan dana dari investor-investor swasta yang akan masuk untuk memfasilitasi proyek IKN ini. Saya harap video ini ada sedikit membantu kamu mempelajari beberapa hal mengenai IKN Nusantara dan segala aspek-aspek lain di dalamnya. Sampai kesempatan berikutnya, let's travel and discover.